Assalamualaikum anak-anak, perkenalkan nama Bapak Irfandi. Bapak adalah mahasiswa jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Pada semester ini, Alhamdulillah Bapak menjadi guru PPL di SMP Negeri 14 Bandung. Bapak diamanahi untuk ikut serta mengajari anak-anak kelas 8 untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, ini biodata dari Bapak ya, silahkan anak-anak boleh membacanya. Salam kenal ya, dan insya Allah Bapak akan mengajari anak-anak dengan materi-materi yang menarik dan tentu saja makin membuat teman-teman semangat belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Assalamualaikum anak-anak. Sebelum memulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa mampu mengidentifikasi dalil nakli, ketentuan, tata cara, dan manfaat salat sunnah berjamaah dan munfarid. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah mendapat pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika seseorang tidak melaksanakan sholat sunnah, dia tidak berdosa. Dalam hal melaksanakan sholat sunnah, Rasulullah memberikan teladan yang penuh dengan kemuliaan, sehingga sholat sunnah terbagi menjadi dua, sholat berjamaah dan juga sholat munfarid. Sholat sunnah berjamaah adalah sholat sunnah yang dilakukan secara bersama-sama. Ada beberapa macam sholat sunnah berjamaah. Yang pertama, sholat Idul Fitri. Yang kedua, sholat Idul Adha. Yang ketiga, sholat khusuf atau gerhana matahari. Yang keempat, sholat khusuf atau gerhana bulan. Dan yang kelima, sholat istisqa meminta hujan. Nah, sebelumnya kita masuk kepada sholat sunnah berjamaah yang pertama. Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri pada setiap tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan lamanya. Waktu untuk melaksanakan sholat Idul Fitri adalah sesudah terbit matahari sampai tergelincirnya matahari pada tanggal 1 Syawal tersebut. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui nih bagaimana tata cara sholat Idul Fitri dengan khusyuk bersama dengan para jemaah dengan tata cara sebagai berikut. Yang pertama, imam memimpin pelaksanaan sholat Idul Fitri diawali dengan niat yang ikhlas di dalam hati. Jika diucapkan, maka bunyi niatnya seperti ini. Usolli sunnatan li'idil fitri rokataini lillahi ta'ala. Pada rakaat pertama, sesudah membaca doa iftitah, bertakbir sambil mengangkat tangan sebanyak 7 kali. Di sela-sela takbir 1 dan lainnya, disunahkan membaca Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah takbir 7 kali dan membaca tasbih tersebut, dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah dan membaca salah satu surat dalam Al-Quran. Namun, diutamakan surat Qaf dan surat Al-A'la. Pada rakaat kedua, setelah takbir berdiri, kemudian membaca takbir 5 kali sambil mengangkat tangan dan di antara setiap takbir disunahkan membaca tasbih. Setelah itu membaca surah Al-Fatihah dan surah-surah pilihan. Surah yang dibaca diutamakan surah Al-Qamar dan surah Al-Ghausiyah. Sholat Idul Fitri ditutup dengan salam. Setelah itu, khatib mengumandangkan khutbah 2 kali. Khutbah yang pertama dibuka dengan takbir 9 kali dan khutbah yang kedua dibuka dengan takbir 7 kali. Ada pula yang melaksanakan khutbah hanya 1 kali. Setelah sholat Idul Fitri, kita dianjurkan untuk bersalam-salaman dan saling memaafkan lahir dan batin. Teman-teman, selanjutnya sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha adalah sholat yang dilaksanakan pada hari raya kurban atau hari raya Idul Adha. Sholat ini dilaksanakan pada pagi hari tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Dengan demikian ini, yang sedang melaksanakan ibadah haji tidak disunahkan melaksanakan sholat Idul Adha. Bagi orang yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji, hukum melaksanakan sholat Idul Adha adalah sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Nah,
Untuk tata cara sholat Idul Adha sendiri, hampir semua ketentuannya sama dengan sholat Idul Fitri, baik menyangkut waktu pelaksanaan, hukum, dan tata caranya. Adapun perbedaannya hanya pada niat yang dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Maka jika diucapkan, niatnya seperti ini, usolli sunnatan li idil adha rokataini lillahi ta'ala. Teman-teman, selanjutnya adalah sholat kusuf atau sholat gerhana matahari. Sholat kusuf adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Hukum melaksanakan sholat ini adalah sunnah muakkad. Waktu pelaksanaan sholat kusuf adalah mulai terjadinya gerhana matahari sampai matahari kembali tampak utuh seperti semula. Ketika gerhana sudah mulai terjadi, jemaah berkumpul di masjid. Salah satu dari jemaah tersebut menjadi muazin untuk menyerukan panggilan sholat. Sholat gerhana ini dilaksanakan dengan berjemaah dan dipimpin oleh seorang imam. Ini adalah tata cara sholat kusuf atau sholat gerhana matahari. Yang pertama, berniat untuk sholat kusuf. Niat sholat harus dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Jika diucapkan, baca niatnya adalah usolli sunnatan khusufi rokataini makmuman lillahi ta'ala. Yang kedua, setelah takbiratul ihram, lalu membaca doa iftitah. Kemudian membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surah-surah yang panjang. Yang ketiga, rukuk yang lama dan panjang dengan membaca tasbih sebanyak-banyaknya. Yang keempat, iktidal dengan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, tangan kembali bersedekap di dada. Yang kelima, membaca surah Al-Fatihah dilanjutkan dengan membaca surah Al-Quran yang lainnya. Yang keenam, kembali melakukan rukuk yang panjang dengan membaca tasbih yang sebanyak-banyaknya. Ketujuh, iktidal dengan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Kedelapan, sujud seperti biasa tetapi sujudnya agak dipanjangkan dibandingkan dengan sholat pada umumnya. Yang kesembilan, duduk di antara dua sujud seperti biasa. Kesepuluh, sujud yang kedua agak dipanjangkan. Yang kesebelas, bangkit menuju rakaat yang kedua, kemudian melaksanakan rakaat yang kedua, sebagaimana rakaat yang pertama dilaksanakan. Yang kedua belas, pada sujud yang terakhir, rakaat selanjutnya adalah sholat khusuf atau gerhana bulan. Sholat sunnah khusuf adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi peristiwa gerhana bulan. Hukum melaksanakannya adalah sunnah muakkad. Sedangkan waktu sholat gerhana bulan mulai terjadinya gerhana bulan sampai bulan tampak utuh kembali. Adapun tata cara pelaksanaannya hampir sama ya teman-teman dengan pelaksanaan sholat gerhana matahari. Yang membedakan adalah bunyi niatnya. Niat sholat harus dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Jika diucapkan, maka bunyi niatnya adalah usolli sunnatal khusufi rokataini makmuman lillahi ta'ala. Adalah sholat sunnah istisqo atau memohon hujan. Sholat sunnah istisqo adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon diturunkannya hujan. Sholat sunnah ini dilaksanakan ketika manusia merasakan musim kemarau. Adapun tata cara pelaksanaan sholat sunnah istisqo adalah sebagai berikut. Yang pertama, setelah semua bersiap untuk sholat, muazin tidak perlu mengumandangkan azan dan iqamah. Cukup dengan suruhan as-sholatu jami'ah. Yang kedua, sholat sunnah dilaksanakan seperti sholat sunnah lainnya. Setelah membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan baca surah-surah yang panjang. Yang ketiga, setelah salam, khatib membaca 2 khutbah. Pada khutbah yang pertama dimulai dengan membaca istighfar 9 kali, dan yang kedua dimulai dengan membaca istighfar 7 kali. Setelah kita tahu sholat sunnah berjamaah, sekarang kita kembali kepada sholat sunnah munfarid. Sholat sunnah munfarid adalah sholat yang dilaksanakan secara individu atau sendiri. Adapun sholat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid adalah sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, dan sholat istikharah. Nah, yang pertama sholat rawatib. Rawatib berasal dari kata rotibah yang artinya tetap, menyertai atau terus-menerus. Dengan demikian, sholat sunnah rawatib adalah sholat yang dilaksanakan menyertai atau mengiringi sholat fardu. Nah, dilihat dari hukumnya, sholat rawatib terbagi menjadi dua nih. Ada sholat rawatib muakkadah dan sholat rawatib ghairu muakkadah. Yang pertama, sholat rawatib muakkadah atau sholat rawatib yang sangat dihancurkan, yaitu 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Dan yang kedua, sholat rawatib ghairu muakkadah atau sholat rawatib yang cukup dihancurkan,
yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, dan 2 rakaat sebelum maghrib. Nah, jika ditinjau dari segi pelaksanaannya, sholat rawatib ini terbagi menjadi dua teman-teman. Yang pertama yaitu sholat rawatib qobliyah yang dikerjakan sebelum sholat fardu, dan sholat rawatib ba'diyah yang dikerjakan sesudah sholat fardu. Cara pelaksanaan sholat sunnah rawatib sebagai berikut. Yang pertama, niat menurut waktunya. Yang kedua, dikerjakan tidak didahului dengan azan dan iqomah. Yang ketiga, sholat sunnah rawatib dilaksanakan secara sendirian. Yang keempat, bila lebih dari 2 rakaat, gunakan 1 salam setiap 2 rakaat. Yang kelima, membaca dengan suara yang tidak dinyaringkan, seperti pada sholat melaksanakan sholat zuhur dan sholat asar. Yang keenam, sholat dikerjakan dengan posisi berdiri. Jika tidak mampu boleh duduk, dan jika masih tidak mampu boleh berbaring. Yang ketujuh, sebaiknya berpindah sedikit dari tempat sholat fardu, tetapi tetap menghadap kiblat. Nah, contoh tata caranya yaitu sholat rawatib qobliyah zuhur. Ini contohnya ya teman-teman. Yang pertama, berniat sholat rawatib qobliyah zuhur. Niat sholat harus dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Jika diucapkan, maka bunyi niatnya adalah usolli sunnatan qobliyatan duhri rokataini lillahi ta'ala. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, sholat 2 rakaat seperti tata cara sholat pada umumnya. Yang keempat, salam. Yaitu sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunnah yang dilaksanakan untuk menghormati masjid. Sholat ini disunahkan bagi setiap muslim ketika memasuki masjid. Sholat sunnah ini merupakan rangkaian adab memasuki masjid. Pada saat kita hendak masuk ke masjid, disunahkan untuk mendahului ke kaki kanan seraya berdoa, Allahumma firli zunubi waftahli abwa barohmatik. Jika kita sudah masuk ke dalam masjid, hendaklah sebelum duduk kita mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Adapun tata caranya sebagai berikut. Pertama, berniat sholat tahiyatul masjid. Niat sholat harus dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Bunyi niatnya kalau diucapkan sebagai berikut. Usolli sunnatan tahiyatul masjidi rokataini lillahi ta'ala. Yang kedua, setelah berniat, dilanjutkan dengan takbiratul ihram, membaca doa iftitah surat al-fatihah dan seterusnya sampai salam. Adalah sholat istikharah. Sholat istikharah adalah sholat dengan maksud untuk memohon petunjuk Allah dengan menentukan pilihan terbaik di antara dua pilihan atau lebih. Sholat istikharah sebenarnya hampir sama dengan sholat hajat. Bedanya, kalau sholat istikharah tertuju pada suatu keinginan atau cita-cita yang sudah nampak adanya, tetapi masih ragu-ragu dalam menentukan pilihannya. Adapun tata cara sholat istikharah adalah yang pertama, bangun pada waktu pertengahan malam dan berwudu. Yang kedua, melaksanakan sholat istikharah dengan diawali niat. Niat sholat harus dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Adapun bunyi niatnya jika diucapkan sebagai berikut. Usolli sunnatal istikharati rokataini lillahi ta'ala. Yang ketiga, pada rakaat pertama setelah membaca surah Al-Fatihah, kemudian baca surah Al-Kafirun. Baca surah Al-Kafirun boleh lebih dari 1 kali, yakni 37 atau 10 kali. Yang keempat, pada rakaat kedua setelah membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surah Al-Ikhlas. Bacaan surah Al-Ikhlas boleh lebih dari 1 kali, yakni 3. Mengetahui tentang sholat sunnah berjamaah dan munfarid, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang sholat sunnah berjamaah atau munfarid yang terdiri dari sholat tarawih, sholat witir, sholat duha, sholat tahajud, dan juga sholat tasbih. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari bulan Ramadan. Hukum melaksanakan sholat tarawih adalah sunnah muakkad. Sholat tarawih dilaksanakan setelah sholat isya sampai waktu fajar. Nah, sholat tarawih dapat dilaksanakan 8, 20, atau 36 rakaat. Kita tinggal memilih jumlah rakaat mana yang mau dan mampu untuk dilaksanakan. Perbedaan jumlah bilangan rakaat ini tidak perlu dipermasalahkan. Yang terpenting adalah umat Islam dapat melaksanakan sholat dengan khusyuk. Ketika hendak melaksanakan sholat tarawih, diawali dengan niat. Niat sholat harus dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Jika diucapkan, bunyi niatnya adalah usolli sunatan tarawihi rokataini lillahi ta'ala. Sholat witir. Sholat witir adalah sholat yang dilaksanakan dengan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, atau 11 rakaat. Hukum melaksanakannya adalah sunnah muakkad. Adapun waktu sholat witir adalah sesudah sholat isya sampai menjelang fajar sholat subuh. Ketika hendak melaksanakan sholat witir, maka mulailah dengan niat. Niat sholat harus dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Jika diucapkan, bunyi niat untuk yang 2 rakaat adalah usolli sunnatan witri rokataini lillahi ta'ala. Jika diucapkan bunyi niat untuk yang 1 rakaat adalah usolli sunnatan rokatan witri lillahi ta'ala. Sholat duha. Sholat sunnah duha atau yang sering disebut dengan sholat awabin
Duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu matahari sudah menaik sekitar 1 tombak, sekitar pukul 7 atau matahari setinggi sekitar 7 hasta, hingga menjelang sholat zuhur. Kita dapat melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat dan paling banyak 12 rakaat. Tata cara pelaksanaannya tidak sulit, sama dengan mencara sholat pada umumnya. Jika hendak melaksanakan, mulailah dengan niat yang tulus di dalam hati. Jika diucapkan, bunyi niatnya adalah usolli sunatan duha rokataini lillahi ta'ala. Selanjutnya ada sholat tahajud. Sholat sunat tahajud adalah sholat sunnah muakkad yang dilaksanakan pada sebagian waktu di malam hari. Sholat sunat tahajud adalah bagian dari qiyamul lail atau sholat malam yang langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata cara sholat tahajud tidak jauh berbeda dengan sholat sunnah yang lainnya, yaitu yang pertama dilaksanakan pada waktu setelah sholat isya sampai dengan fajar, menjelang waktu subuh dan setelah tidur. Yang kedua, jumlah rakaat paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak tidak dibatasi. Yang ketiga, dilaksanakan sendirian atau berjamaah. Yang keempat, lebih utama setiap 2 rakaat salam. Apabila dilaksanakan 4 rakaat, jangan ada tasyahud awal. Ketika hendak melaksanakan sholat tahajud, diawali dengan niat yang ikhlas di dalam hati. Jika diucapkan, bunyi niatnya adalah usolli sunatan tahajud rokataini lillahi ta'ala. Ini adalah sholat sunnah tasbih. Sholat sunnah tasbih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan dengan memperbanyak membaca tasbih. Sholat tasbih ini merupakan sholat sunnah khusus dengan membaca tasbih sebanyak 300 kali di dalam sholat. Cara terperinci, sholat tasbih ini terdiri dari 2 macam cara, yaitu jika dilaksanakan di malam hari, jumlah rakaatnya ada 4 dengan 2 kali salam. Jika dilaksanakan di siang hari, jumlah rakaatnya ada 4 dan sekali salam. Dalam praktik pelaksanaannya, sholat sunnah ini memerlukan waktu yang relatif lama. Oleh karenanya, sholat tasbih dilaksanakan sesuai dengan kemampuan saja. Jika mampu melaksanakan setiap hari, laksanakan dalam setiap hari. Jika tidak mampu melaksanakannya, maka silahkan untuk melaksanakan setiap hari Jumat. Tidak mampu setiap hari Jumat, laksanakan setiap sebulan sekali, setahun sekali, atau minimal seumur hidup sekali. Niat sholat harus dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Jika diucapkan, bunyi niatnya adalah usolli sunatat tasbihi arba'a rokaatin lillahi ta'ala. Pada rakaat pertama, urutan sholat